Di tempat kita nih ya, di Kutai Kartanegara, apakah semua lahan itu cocok buat tanaman bawang tiwai? Dulu orang kenalnya Dayak itu dengan magic gitu ya, yang magis dan segala macam. Even bawang Dayak juga mereka mikirnya seperti itu. Ternyata setelah diteliti kandungannya itu sangat luar biasa. Sobat Literasi, kembali bersama saya Erwan Riyadi di acara kita Kopi Literasi, All About Literasi. Masih bersama teman ngobrol saya yang keren gitu ya, Mas Halib Sardi. Kan ini belakangan juga aktif di dunia broadcasting ya, sebagai penyiar, ya, pengasuh acara di TVRI Kaltim ya, bener ya? Iya, bener. Mengasuh acara kan berarti mewawancarai orang ya. Bener. Gimana rasanya sekarang jadi yang diwawancara itu gimana rasanya? Seumur umur saya kan nggak pernah jadi narasumber ya. Iya. Dan baru kali ini saya jadi narasumber dan rasanya ternyata emang nggak enak. Tapi narasumber sebenarnya lebih enak sih. Kenapa? Dia kan tinggal nunggu ditanya aja. Nah, gitu ya. Iya, yang susah tuh yang jadi hostnya. Kenapa saya bilang agak kurang nyaman? Otomatis saya bukan orang yang terbuka. Iya. Saya orang di belakang meja karena base saya teknik. Saya terbiasa berbicara tentang rencana-rencana Heeh. secara tertutup, planning. Tiba-tiba saya harus mengeluarkan isi kepala saya, kemudian ditonton orang banyak. Buat saya itu jadi masalah. Oke, kita lanjutkan ngobrol kita ya. Oke. Ya, Sobat Literasi. Kita akan ngobrol tentang ini nih, Mas Alip. Tentang literasi ya, tentang gerakan literasi dan kaitannya nih dengan si TY ini gitu. Yes. Kita mulai dengan pernah dengar istilah literasi kan? Yes. Apa literasi itu kalau menurut Mas Khalid? Wah, ini saya kayak ditanya gitu. Enggak, saya ini bukan ujian loh ya. Dulu saya pernah juga dapat salah satu narasumber, kemudian penulis dari Balikpapan. Saya tanyalah dengan si penulis ini, apa itu arti literasi? Saya tanya itu gitu. Saya ingat banget itu. Sekarang dibalik lagi ditanya seperti itu. Untungnya waktu itu saya sempat buka-buka, jadi saya Oke. searching lah. Karena kalau jadi pewawancara itu wajib kita belajar ya. Ya. Wajib, harus banget, nggak boleh nggak. Minimal itu 1 sampai 2 hari sebelumnya kita udah buka buku, baca tema yang berkaitan itu. Jadi kalau saya ngelihat kemarin yang saya ingat, itu literasi itu kan bagian dari pendidikan, berkaitan dengan kemampuan individual seseorang untuk memecahkan masalah, baik dengan cara menulis, membaca atau menghitung, berkaitan dengan pendidikan, kurang lebih seperti itu. Kayaknya udah hafal nih. Kayak gitu. Pemahaman orang kebanyakan ya ketika mendengar kata literasi ya memang kayak tadi kaitannya dengan baca dan tulis. Yes. Kaitannya dengan kemampuan orang ya. Nah, kemampuan ini kan kita kenal ada kemampuan dasar yang kita kenal dengan 6 literasi dasar. Oke. Yang pertama nih yang paling sering nih, literasi bahasa. Ini kaitannya dengan membaca dan menulis. Kemudian literasi numerik. Ini berkaitan dengan angka, Yes. hitung-hitungan gitu. Yes. Nah, itu literasi numerik. Ada literasi keuangan, ya. Ada literasi budaya dan kewarganegaraan ya. Ini berkaitan dengan status kita Oke. sebagai warga negara ya, sekaligus sebagai identitas kita ya kan, sebagai sebuah bangsa gitu kan. Nah, lalu ada literasi media. Literasi media ini yang belakangan jadi sorotan. Ya, kenapa? Karena kan sekarang teknologi informasi kan sudah demikian berkembang gitu kan. Nah, 6 kemampuan dasar ini nih ya yang kita dorong memang harus dimiliki oleh semua orang sebagai kemampuan dasar. Kita bayangkan aja nih gitu ya, kalau ada orang yang hari ini nih misalnya masih ada yang tidak bisa membaca kira-kira. Nah, itu gimana kira-kira rasanya? Kira-kira sanggup nggak dia menghadapi hidup yang seperti ini gitu kan? Tapi dia nggak bisa baca.
Itu kan berkait dengan kemampuan dasar. Oke. Sama aja kalau ada orang yang nggak bisa berhitung, Oke. kira-kira mampu nggak dia mengarungi kehidupan di era yang sekarang gitu kan. Nah, kita bicara seperangkat kemampuan. Jadi literasi memang itu pemahaman dasarnya, dan masih banyak diartikan di literasi bahasa tadi, Oke. tentang membaca dan menulis. Nah, kalau saya sendiri di gerakan literasi Kutai gitu kan, ini komunitas yang kita bikin bersama kawan-kawan pegiat literasi. Kita nggak kepengen hanya tentang baca dan tulis aja gitu. Ya, kita ingin eksplorasinya tuh sedemikian rupa gitu kan. Bahkan kalau saya sendiri lebih jauh mengartikan literasi itu lebih kepada proses berpikir, Oke. ya kan? Kan gitu tuh, kita punya masalah, lalu kita kepengen masalah itu teratasi. Oke. Kan kita berpikir, Yes. ketika berpikir kita punya solusi. Solusi kemudian menjadi pilihan kita untuk melakukan sebuah tindakan. Sepakat. Jadi saya percaya sebenarnya literasi itu kan hanya istilah ya. Istilah saja. Tapi yang saya garis bawahi adalah di situ ada bagaimana seseorang mengatasi masalah. Ya. Saya pikir seperti itu. Jadi sebenarnya kalau apa sih hubungannya literasi sama bisnis? Kalau dipikir kan kebanyakan orang hanya memberi batasan bahwa literasi itu hanya membaca, Yeah. berkaitan dengan buku, menulis. Kalau saya secara pribadi melihatnya tidak seperti itu. Jadi literasi itu adalah buat saya adalah tools, alat. Yeah. Sekarang gini, kalau saya mau bisnis, tapi saya tidak bisa menghitung HPP, harga pokok produksi, Yeah. karena base saya tadi kan teknik pertambangan ya, nggak mungkin kan saya bikin HPP. Otomatis apa yang harus saya lakukan? Yeah. Belajar kan, saya buka kembali buku, gimana sih caranya bikin HPP? Oh, saya pengen jual harga segini, untung saya segini. Yeah. Ada yang lebih parah, kalau seandainya saya bikin samplingnya salah, sampling produk salah, otomatis toolsnya saya tadi literasi kan, Pak Erwan, belajar, saya buka kembali. Jadi sebenarnya kalau saya secara pribadi melihat bahwa literasi itu tidak terkungkung dengan menulis buku saja, novel saja, atau membaca puisi saja. Tidak, justru entrepreneur pun seorang pengusaha itu kalau punya mindset literasi, menurut saya itu akan sangat luar biasa. Kadang ada entrepreneur terlalu banyak bekerja, lupa belajar. Yeah. Ada juga kebanyakan belajar jadi lupa kerja, nggak dapat duit dia, Pak. Oke. Gitu. Jadi saya percaya dia sebagai tools. Literasi itu sebenarnya kan memang bagian dari hidup kita sehari-hari, gitu kan? Yes. Bukan cuma untuk dilakonkan di tempat-tempat tertentu saja. Oke. Literasi ini sebenarnya kan memang setua usia kita sebagai manusia, gitu kan, dengan level-level yang berbeda, Yes. gitu kan. Nah, kembali tentang esensi literasi yang aku bilang tadi ya, bahwa literasi itu lebih dekat dengan aktivitas berpikir. Iya. Malah aku mengatakan nggak ada literasi kalau nggak berpikir. Iya, Se ekstrim itu gitu. Benar. Nah, sekarang aku coba kaitkan dengan ini. Bisakah ini muncul? Bisakah ini wujud tanpa berpikir? Enggak kan? Gitu kan? Bisa nggak dia muncul tiba-tiba gitu kan? Benar. Jadi benar. Ini kan kearifan lokal ya. Otomatis saya sebagai founder dan owner perlu berpikir lebih dalam dibandingkan orang lain untuk masuk ke dalam. Bagaimana warna hijaunya, Yeah. bagaimana warna merahnya, Yeah. bagaimana dahulunya dia dikonsumsi, bagaimana saya menyampaikan pesan dulunya dia dikonsumsi, sekarang sampai ke generasi sekarang dunia modern seperti apa. Semuanya itu saya pelajari dari awal. Toolsnya ya itu tadi saya sebut, literasi itu cara berpikir. Kebanyakan pebisnis ya, mungkin sebagian lah mungkin ya. Kan yang penting ini bisa menguntungkan, udah lakukan. Nah, saya ngeliat ini berbeda ya. Ini menarik. Kenapa? Karena ini bukan semata-mata bisnis mau ngejar profit. Meskipun profit juga kan. Profit ada. Iya. Ada satu keistimewaan yang aku lihat di sini. Kenapa? Karena keberanian untuk mengangkat kearifan lokal. Ya kan? Kita bicara tentang kehebatan pengetahuan kita di masa lalu. Kan ternyata orang kita nggak kalah loh
Yes. Iya kan? Eh, Mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu, ya kan, masyarakat kita udah tahu tentang manfaat tanaman bawang tiwai. Nah itu kan kearifan lokal, hasil dari literasi, Yes. ya kan? Kaitannya juga dengan budaya. Budaya. Nah, ketika ini kita angkat menjadi sebuah bisnis, dan kalau nanti insya Allah ini akan semakin membesar gitu ya, udah jelas kaitannya gitu kan. Kita coba menggali potensi lokal untuk dibesar-besarkan, itu kan berarti kan kita mengangkat daerah kita. Iya. Nah, ketika bisnis berkembang, dua-duanya kan dapat. Iya. Mengangkat kearifan lokal, disebarkan kemana-mana dalam konteks kedaerahan, ya kan. Yang kedua bisnisnya jalan, profit masuk. Iya, benar. Memang dari awal ketika saya konsepin bisnis, dulu memang selalu pengen ngangkat kearifan lokal. Proses kreatifnya berjalan. Tapi sebagus apapun produknya, sekreatif apapun produk ini, kalau kita tidak bisa menjual kan jadi masalah. Ya, Ya kan kayak gitu. betul. Atau kita bisa ngejual, bisa marketingnya oke, tapi nggak bisa bikin produk yang bagus, Iya. juga masalah. Iya. Nah, saya anggap Tiwai itu anak saya. Jadi semua perhatian saya, jumlah jam tidur saya kurang, Pak Erwan. Oh iya. Serius. Itu saya curahkan ke Tiwai. Yang lain belakangan dulu. Tiwai dulu masuk. Prioritas tertinggi. Prioritas tertinggi dia adalah anak saya. Jadi saya pengen gimana caranya proses kreatif ini bisa terus continue, tidak terhenti. Kadang dia kreatif doang tapi nggak ada modalnya. Nah saya pengen maduin, oh kreatif kita jalan tapi ada modal, si ini bisa jalan terus. Akhirnya masuklah konsep bisnis itu tadi. Jadi ya proses kreatifnya tetap berjalan, kearifan lokalnya ada di depan, dia terbiayai, modalnya ada, dia bisa jalan dengan sendirinya. Jadi sekarang ini si TY itu udah jalan sendiri. Bahkan si TY sekarang modalin si Green TY ini. Jadinya kayak gitu. Oke. Kembali ke kearifan lokal nih. Saya sih ngerasa ya daerah kita Kalimantan atau di Kutai lah secara lebih khusus ya. Kekayaan kita sebenarnya sangat luar biasa dengan herbal. Saya sepakat. Gitu ya. Iya. Saya kok ngerasa sayang sekali gitu loh kalau kekayaan alam ini kemudian tidak kita kembangkan sedemikian rupa seperti itu. Nah saya pikir langkah ini kemudian akan menjadi semacam pemicu kan. Perlu ada yang lain-lain juga gitu loh. Iya. Saya potong Pak Erwan. Jadi tadi saya sepakat kenapa seorang pengusaha juga perlu literasi, berpikirnya dia harus lebih banyak dibanding orang lain, jam tidurnya harus dikurangin. Karena kenapa seorang pengusaha itu nggak bisa berhenti di konsep, dia harus action, evaluasi, action lagi, evaluasi lagi, bolak-balik. Bicara tentang kearifan lokal, kalau kita pelajari, kita masuk lagi ke dalam. Kalau ngomongin struktur geologi, kita akan kalah dengan Pulau Jawa. Mereka akan punya air terjun yang bagus, punya pantai yang bagus. Kita nggak akan punya itu, kita hanya punya bentangan hutan. Tapi kalau ngomong gitu, Tuhan nggak adil dong. Tapi enggak, Allah itu maha adil, saya percaya. Mungkin kita nggak punya bentangan laut yang bagus, garis pantai yang seindah di Pulau Jawa atau Sumatera atau di Sulawesi. Saya pernah tinggal di Sulawesi, itu lautnya luar biasa. Tapi ternyata hutan kita di dalamnya itu kalau kita masuk, flora dan faunanya itu tidak dimiliki oleh Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi dan Sumatera dan sebagainya. Ini kan nggak nih yang belakangan lagi kemarin booming kan? Kayu Bajaka. Oke. Saya pikir itu kan semacam kayak gunung es aja sebenarnya gitu. Bahwa sebetulnya bukan cuma itu, di bawahnya tuh banyak sekali potensi kita yang belum terungkap. Banyak. Ya kan? Saya percaya banyak sekali. Ini sebenarnya saya ngajak tuh anak muda. Oke, kalau saya juga dulu sebagai profesional ya, saya bekerja sebagai seorang geologis dan main engineer, ahli pertambangan itu sampai dengan tahun 2017 awal. Kalau kita bekerja secara profesional, itu paymentnya itu sangat luar biasa. Tapi dengan bisnis itu ada banyak hal yang dulu ketika saya bekerja secara profesional itu tidak bisa dijangkau. Dengan bisnis ini saya bisa menjangkau yang sekarang, yang dulu itu tidak bisa saya jangkau, sekarang saya bisa jangkau itu. Satu, akses, pertemanan, informasi, semua hal-hal baru. Bahkan saya pikir saya jadi salah satu penyiar itu cuma efek aja dari si Tetiwa itu. Gitu. Jadi ya kalau kita jadi pengusaha menurut saya
itu solusi kita untuk menunjukkan jati diri, bagaimana kita menunjukkan kreativitas kita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Mas Alif, saya sering ditanya nih gitu kan, Pak Irwan, itu kan ada pengusaha, ada wirausaha, itu sama nggak, beda nggak gitu kan? Mas Alif gimana ngelihatnya? Saya juga gini, ini ada PR ya. Sering teman-teman bilang ada UKM, ada pengusaha. UKM tuh usaha kecil menengah. Ya. Pengusaha itu yang udah gede-gede gitu, yang pertambangan dan segala macam. Saya Pak Irwan, saya nggak tahu ya, mungkin orang bilang saya, ih ini anak gila mungkin, nggak masuk akal. Saya mikirnya gini, mau itu wirausaha, mau itu UKM, mau itu pengusaha, business is business. Yeah. Yang ngebesarin itu adalah diri kamu sendiri. Kalau kau bikin itu kecil, ibarat kata kalau kau buka bisnis pertambangan, kalau karung-karungan ya tetap aja kecil dan melawan hukum toh. Saya ngelihatnya seperti itu. Kalau aku jawabnya gini nih, beda. Oke. Pengusaha sama wirausaha tuh beda, namanya udah beda. Oke. Kalau pengusaha kan kalau bahasa asingnya kan businessman. Oke. Kalau wirausaha kan dia entrepreneur. Oke. Beda sebenarnya. Jadi gini, saya katakan begini ya, entrepreneurship itu kan lebih tentang mindset, Oke. lebih tentang mentalitas, lebih tentang pola perilaku. Oke. Bukan sebatas tentang bisnis semata. Oke. Meskipun itu bisa diterapkan di bisnis. Oke. Nah, kalau ngelihat historisnya kan memang entrepreneur itu kan dulu di Prancis ya, abad ke-17 atau berapa gitu ya. Itu kan memang istilah yang muncul untuk itu istilah itu dilekatkan bagi orang-orang yang berani menerima resiko. Oke. Jadi waktu itu ada proyek dari kerajaan, nah nggak semua mampu. Nah orang-orang yang berani melakukan itulah yang kemudian disebut sebagai entrepreneur. Jadi lebih tentang mental. Kalau aku mandangnya gitu ya, tentang keberanian. Nah sekarang gini, kita kaitkan dengan keadaan kita gitu kan. Kalau hanya pengusaha biasa kan dia mikirnya hanya profit. Oke. Di mana uang bisa mengalir, dia di situ masuk. Tapi kalau dia wirausaha dia beda, dia jangka panjang ngelihatnya gitu. Nah kayak gini nih, bagi saya ini bukan hanya pengusaha biasa, ini sudah wirausaha, iya kan? Oke. Jadi saya ingat cerita itu. Kalau saya nyebutnya pedagang ya. Pedagang. Pedagang memang kalau pedagang itu kalau jualan ya udah gitu, jualan udah tanpa dibarengin, oh kita 10 tahun itu mau jadi apa, 20 tahun itu mau jadi apa. Yeah. Saya ngeliatnya seperti itu kali Pak, antara pedagang, wirausaha sama pengusaha. Saya ngeliatnya bedanya gitu. Ada ciri yang beda yang sangat kuat antara wirausaha dengan pengusaha. Salah satunya adalah tentang keberanian melakukan sesuatu. Oke. Dia berani mengambil risiko. Dan wirausaha juga dicirikan dengan sesuatu yang baru. Maka wirausaha sering dikaitkan dengan kreativitas. Oke. Jadi kalau orang usahanya itu ikut-ikutan aja, yang penting profit, menurut aku dia pengusaha biasa aja. Yes. Tapi kalau dia berani melakukan hal baru dan kemudian jadi lalu diikuti orang, dia kategorinya lebih ke entrepreneur. Oke. Memang kalau ngeliat TY ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah ada produk dengan base yang sama, tapi dikenalkan dengan cara yang baru. Itu dia. Sebenarnya kayak gitu. Saya belajar dari kompetitor saya mulai dari harga, bahkan isi gram-graman di dalam itu Pak, semuanya saya pelajarin semua. Kemudian saya kenalkan dengan cara yang baru. Memang selalu lebih menang orang yang copy, paste dan mengedit ya. Yeah. Saya pikir akan selalu menang orang yang bisa mengedit. Kita coba masuk lebih jauh nih. Oke. Kalau kita ngelihat lingkungan kita nih ya Mas Alif, kan banyak juga nih yang pengen mau masuk ke bisnis gitu kan, tapi nggak berani melakukan satu inovasi. Yang penting dia udah lakukan aja gitu kan, yang penting wah nih profitnya oke gitu kan. Itu gimana kira-kira? Jadi gini, saya secara pribadi, saya dari 2010 itu udah belajar bisnis. Saya buka konsultan pertambangan, bahkan ATK saya buka, dagang galon, Apapun saya buka, dagang baju, semuanya saya cobain. Tapi dari dulu saya selalu punya positive thinking bahwa di dalam 100 usaha saya mustahil kalau tidak nyangkut satu. Iya. Dari dulu saya mikirnya seperti itu. Dan kalau ngomongin mau bisnis sebenarnya niatnya dilurusin. Ya, Saya ngeliatnya kayak gitu.
Dulu saya pengen kaya ya. Di usia 30 saya sudah punya rumah permanen, saya punya mobil. Di usia 30 saya sudah Punya istri juga kan? udah punya istri juga, udah punya anak, tapi saya tidak feeling comfortable. Ada yang kurang, ada titik yang kosong. 2017 disitulah titik kosong itu terisi. Bahwa oh ternyata kalau kita ngomongin bisnis, duit itu hanya efek saja. Oh ya. Duit itu efek saja. Gitu. Sebenarnya produk ini bawa pesan apa sih? Pesannya baik atau pesannya jahat? Dan ternyata tadi di awal saya sebut, saya percaya produk yang baik itu produk yang bermanfaat. Ya. Dan ternyata teori magnet itu benar ya. Karena kita buktikan yang namanya baik pasti akan narik kebaikan dengan sendirinya. Dan alhamdulillah itu yang terjadi saat ini Pak Erwan. Tapi yang baik itu pun tidak selalu dengan cara yang mulus dan mudah kan? Iya. Selalu, bukan selalu. Ya, kemungkinannya selalu ada lobang, Oke. ada duri dan segala macam. Oke. Dan itu harus dilalui kan? Yes. Bicara tentang mental juga kan? Yes. Daya tahan juga kan? Yes. Pentingkah literasi di situ? Sampai saat ini pun Pak Erwan saya itu masih belajar. Bahkan terus terang ada beberapa pelatihan yang saya ikuti. Saya ikuti kembali kajian bisnisnya, buku-buku itu saya buka lagi, kompetitor saya pelajari lagi. Sampai hari ini saya masih belajar Pak Erwan. Karena begini, jangan terlalu pede. Jalan lurus atau berkelok sama-sama berkubang. Jadi ya jalani saja. Sampai saat ini saya masih belajar. Kalau belajar ini lebih kepada siapa nih? Tokoh siapa yang menjadi panutan? Sebenarnya ilmu itu datang dari siapa saja. Saya ketemu dengan abang saya yang musisi, saya akan tanya dengan dia. Saya ketemu dengan senior saya yang ada di dunia tulis menulis, saya akan tanya dia. Tapi terus terang saya sendiri saat ini masih belum merasa memberi impact yang banyak terhadap lingkungan saya. Terhadap orang-orang yang ikut bekerja dengan saya ketika saya melihat Pak Erick Thohir bekerja. Oke. Gitu. Jadi saya, gila nih orang, udah keren. Saya ngelihat Masih muda kan? masih muda. Dia itu semua lini bisnis dia punya, mulai dari media, sport, segala macam dia punya. Mas Alif suka baca nggak? Alhamdulillah. Itu yang selalu saya lakukan ketika saya pusing, terus nggak ketemu ide-ide baru, terus narasumber saya lebih tua umurnya. Itu selalu saya lakukan. Buku apa yang sering dibaca? Terus terang itu karena saya di generasi milenial, saya ngambilnya itu Google. Karena itu sangat mudah buat saya. Ya lebih ke artikel-artikel gitu. Yes, Tapi artikel. kalau buku kayak gini nih, ada nggak penulis yang jadi favorit atau apa? Sebenarnya saya lebih suka novel sih Pak. Novel. Jadi saya suka sama Dan Brown. Saya punya Dan Brown termasuk The Harold Godfather. Quinn? Enggak, saya Dan Brown. Itu saya punya beberapa di rumah. Dan beberapa buku teknik terkait dengan kimia tanah, terkait dengan hidrologi. Jadi sebenarnya buku-buku kejuruannya saya. Kalau buku-buku bisnis? Saya Tung Desem Waringin saya suka. Oh, dia kan lebih ke motivasi. Ada beberapa teori bisnis yang bisa masuk ke tempat saya. Masuk ya? Ya, karena menurut saya gini, bisnis itu tidak ada hukum pasti ya. Menurut saya bisnis itu art. Bagaimana cara kita mengelola, oke nih, kita produksi kenceng nih hari ini atau bulan ini karena permintaan kita tinggi. Oke, bulan selanjutnya kita nggak bisa produksi kencang karena permintaannya lagi rendah. Kalau kita produksinya kencang nanti kolaps kita. Jadi saya nganggapnya bisnis itu seni tarik ulur gitu doang. Ada banyak bahan yang udah dibaca, ada buku, ada artikel atau apalah. Ada experience yang udah sekian tahun terkumpul jadi satu sebagai sebuah kompetensi. Kira-kira nih, ini kan sobat literasi juga pengen tahu gitu kan. Ada nggak trik-trik atau strategi apa nih yang bisa di-share ke sahabat literasi? Itu ya benar. Kalau beberapa orang akan menganggap itu sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang. Enggak, kalau saya gini, secara pribadi saya sampaikan bahwa kamu pengen ngerjain apa? Kerjakan saja dulu. Kerjakan saja dulu.
Karena rencana manusia itu tidak pernah sempurna. Ini kayaknya aku pernah dengar ya. Jangan-jangan sih itu nih. Siapa? Udahlah, lakukan aja dulu gitu kan. Nanti kalau ada masalah itu belakangan gitu kan. Jadi gini, TTW Event pun seperti itu. Jadi saya tidak berhenti dengan konsep-konsep perencanaan. Justru saya ngeliat kalau orang yang terhenti dengan konsep, dengan perencanaan, oh iya nih bagusin ini dulu, oh iya ini bagusin dulu, ini. Saya ngerasa orang itu sebenarnya nggak pede. Sehingga dia harus menyempurnakan lagi perencanaannya dia. Kenapa nggak dieksekusi dulu? Dia Karena harus yakin dulu ya, baru dia berani. baru dia berani. Kalau saya ngerasanya nggak seperti itu. Susunlah sebuah perencanaan, kemudian lempar. Kemudian kita akan tahu, kita review, kita evaluasi, kemudian kita perbaiki lagi. Perbaikan sambil jalan. Yes, karena menurut saya rencananya manusia itu tidak pernah sempurna. Rencananya Allah saja yang sempurna. Iya sih. Kan itu pernah dengar juga kan ada beberapa perusahaan yang skala besar. Dia punya tim survei, udah punya tim yang kuat segala macam, bikin planning udah amat bagus, tapi ketika diaplikasikan ternyata nggak jalan. Jadi ada nih, saya bongkar ya salah satu trik saya. Saya bagi ini gara-gara Pak Erwan nih saya bongkar. Di perusahaan besar itu ada istilah R&D, Research and Development. Yes. Itu bayarnya mahal banget, sampai miliaran rupiah. Ini saya bongkar ya. Kenapa kamu nggak ambil aja satu produk yang sudah jadi, kamu copy paste produk tersebut, sudah kamu jalankan saja. Toh kamu nggak keluarin modal kan buat R&D-nya, sudah ada produk yang ada, kemudian kamu rubah sedikit. Itu tips dari saya. Itu apa sebutannya ya? Itu kalau di tempat saya nyebutnya Tiru ATM. ATM, benar. Itu kayaknya jurus lama itu. Yes. Ada yang baru nih. Amati, tiru, modifikasi. Masih Sebenarnya relevan ya? sebenarnya kalau saya ngeliat bisnis itu pola ya. Mau produknya apa saja, polanya akan tetap sama. Oleh sebab itu, Pak Menteri Nadiem Makarim, saya mohon maaf, dia berani menjual Gojek. Dia akan nggak masalah sharing fee saya cuma 20%, yang lain 80%. Tapi yang saya hasilkan dalam 2 tahun itu setara dengan saya bekerja 10 tahun. Saya ambillah investasi itu karena saya sudah pegang polanya. Jadi menurut saya teori bisnis itu masih sangat relevan, tinggal produknya apa, yang megang siapa. Udah hampir di penghujung obrolan nih Mas Alif ya. Oke. Sejauh ini adakah dukungan dari eksternal? Entah itu dari pemerintah atau dari siapa yang menguatkan bisnis ini? Oke. Sejauh ini alhamdulillah karena TY ini punya konsep berbagi. Jadi saya contoh, pedagang aja itu satu bungkus untungnya bisa 50%. Bayangin nggak? Ada produk retail satu bungkus untung bisa 50%. Karena konsepnya berbagi dan orang sadar itu, dan itu adalah sesuatu yang baik, akhirnya menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, termasuk dukungan dari eksternal. Saya contoh tadi, saya itu dapat sertifikasi halal karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Provinsi? Pemda Kukar ya? Kukar ya? Kukar. Karena waktu itu saya ditawari dua-duanya. Provinsi saya ditawarin, Kukar juga nawarin. Karena saya orang daerah, saya ambillah yang di Kukar. Kemudian mesin-mesin saya itu disuplai oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri. Bahkan sampai dengan HKI, HKK intelektual saya disupport oleh mereka. Jadi ada banyak orang-orang luar yang sudah mendukung produk TY ini. Kenapa mereka tertarik untuk mendukung? Kalau saya balik lagi, kalau saya ngeliat karena ini tadi ya, produk ini adalah produk yang baik. Akhirnya yang baik akan mendekat. Yang nggak baik kayaknya ngejauh sendiri deh. Atau mungkin karena selain baik gitu kan, dia mengangkat kearifan lokal. Mungkin. Ada semacam apa common sense gitu ya. Ini kita gitu kan. Bisa jadi. Etam lah gitu kan. Bisa Bahasa kutanya. Ayo etam besarkan gitu kan. Bisa mungkin jadi. Bisa seperti itu. Bisa jadi karena gini, di poin ketiga misinya UKM Sola Indo itu menjalankan manajemen yang setia pada kebenaran. Setia pada kebenaran. Setia pada kebenaran. Di misinya kita itu. Baik, yang terakhir nih Mas Khalid. Ini kan saya dengar belakangan juga mulai rajin nulis-nulis ya. Bener nggak nih? Itu saya masih belajar. Jadi sih teman yang ngomong kan. Jadi kebetulan saya mengasuh salah satu acara di TVRI Stasiun Kalimantan Timur, Pesona Indonesia. Karena acara tersebut saya sering dikirim ke beberapa daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
otomatis saya bertemu hal-hal yang baru yang kalau saya tampung pakai otak saja kayak nggak cukup. Nah, media saya ada menulis. Bahkan sampai saat ini pun kalau stres, kalau buka handphone saya itu di notes-nya itu banyak sekali tulisan saya. Oh, berarti tinggal nunggu kapan dirilis nih ya. Nah, itu tulisan apa sih? Tentang apa itu? Saya nggak tahu ya mengeneralnya itu seperti apa. Kadang kalau saya stres, curhat, saya tulis. Terus saya ketemu tentang budaya apa? Lebih tentang budaya mungkin. Tentang kontennya ya. enggak sih. Apapun Budaya ya? juga saya tulis. Apapun berarti. Apapun itu. Jangan-jangan puisi ada nih. Gitu. Atau jangan-jangan bikin cerpen. Oh iya, dulu saya waktu Oh iya? kuliah dulu saya sempat ikut kompetisi cerpen di Kukar. Cuma saya kalah waktu itu. Bagaimana kalau kemudian kesukaan dan kemampuan menulis itu juga diarahkan untuk membesarkan ini? Semisal bikin apa gitu ya? Iya. Jadi memang untuk TY itu saya punya 1000 konsep, saya nyebutnya gitu. TY itu pada dasarnya punya 5 produk. Ya. Tapi yang baru di launch itu 2. Dua ini ya? 2 ini saja. Sebenarnya kita punya 5 produk. Artinya kenapa? Literasi, menulis itu masih bagian dari produk ini, masuk ke dalam semua terus. Dengan konsep yang berbagai macam. Tadi saya nyebutnya sekitar 1000 ide gitu loh. Dan itu kan hasil dari proses berpikir kan? Yes. Dan itu literasi kan? Yes. Dan ketika melakukan itulah literasi yang sebenarnya kan? Yes. Karena yang paling penting sebanyak apapun kita berpikir, menulis, kalau tidak action, Nggak ada action, sama aja. ya berhenti di pikiran saja Iya. gitu kan. Oke ya Mas Alip, wah ini luar biasa ya, obrolan kita seru banget. Yang paling akhir nih gitu ya, barangkali ada sesuatu yang kepengen disampaikan buat sobat literasi yang sedang nonton. Saya nyampein apa Yang ya? nonton kita seluruh Indonesia nih. Gitu. Oke, ini buat anak muda yang pengen bisnis. Sebenarnya bisnis itu adalah diri kamu sendiri. Kamu hobinya apa sih? Sukanya apa? Eksekusi saja, karena dengan bisnis itu kamu bisa tunjukkan ide-ide kamu, kreativitas kamu. Yang paling penting jangan berhenti di konsep atau perencanaan, aksi saja dulu. Take action. Take action. Luar biasa. Mas Alip, alhamdulillah ya, ini udah seru banget lah ya. Kita akan segera berakhir, tapi sebelumnya nih ada ada kenang-kenangan dari kita. Oh, ya, yes. dari Kopi Literasi. Terima kasih. Jadi ini sertifikat karena udah Ini hadir ada di sini. sertifikat karena sudah hadir di sini. Ada tanda tangan juga di sini. Iya, siap. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan yang indah. Terima kasih Pak Erwan. Siap. Thank you. Ya, ini kita taruh di sini. Oke, Ya, siap. dipegang aja. Oke. Sobat Literasi, begitulah obrolan kita episode kali ini dengan Mas Halip Sardi, owner dari bisnis Teh TY. Kalau ada yang berminat untuk beli produknya atau mau jadi agennya, silakan cari ya beliau di sosial media, udah banyak. Demikian acara kita Kopi Literasi, all about literasi, bersama saya Erwan Riyadi, dan kita akan bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam literasi.